Gara-gara dikasih tahu dia lahir, dimerdekakanlah, kata Thuwaibah ini. Gara-gara itu Abu Lahab diringankan siksanya setiap hari Senin. Kok bisa Abu Lahab jadi dalil gitu loh? Abu Lahab muslim apa kafir? Kok bisa dia jadi dalil kita? Memang apa kehabisan dalil? Ya memang gak ada dalil. Ini alasan kita terus memperingati Maulid. Allahul musta'an. Saya sudah muak kalau mau berbicara terlalu tertib dalil kitab ini kitab itu. Nggak cocok buat kalian. Toh yang Salafi Wahabi yang benar-benar pengikutnya itu nggak paham begitu ya. Percuma saya baca juga. Sementara kalau yang sudah mendukung Maulid sudah tidak butuh ya. Cukup dengan narasi yang tajam saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalana min ahlil khairi wa sa'ada fid dini wa dunya wal akhirah. Jadi kita bisa paham pola-pola komunikasi sutat-sutat sebelah ini. Hanya menggunakan logika-logika yang cocok untuk orang-orang awam, orang-orang bodoh. Contohnya ketika mengkaitkan antara Abu Lahab mendapatkan keringanan siksa setiap hari Senin dengan peristiwa memerdekakannya Abu Lahab kepada budaknya Thuwaibah, lalu menyusui Nabi Thuwaibah itu, atau karena dia mengabarkan kepada Abu Lahab bahwa Nabi sudah lahir. Lalu dibantahnya bagaimana? Kok bisa berdalil dengan Abu Lahab? Abu Lahab kan orang kafir. Kita jawab, yang berdalil dengan orang kafir siapa? Coba lebih cerdas sedikit saja. Kita berdalil dengan apa yang ditulis, apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang berdalil juga bukan kita. Yang menjadikan itu dalil maulid bukan kita. Bukan orang bodoh, bukan orang selevel ente, 1000 kali di atas ente yang berdalil dengan itu. Nasiruddin Ad-Damaski, Imam Al-Jaziri, ini sudah ditulis oleh ulama ratusan tahun yang lalu bahwa itu adalah dalil. Orang kemarin sore bau kencur, belagu, menertawakan seolah-olah kok bisa berdalil dengan Abu Jahal. Cuma modal sorban. So yes. Itu kan sudah populer sekali. Perkara tidak setuju, jangan lalu narasikan ini seolah-olah aneh gitu. Kok bisa Abu Jahal, Abu Lahab orang kafir jadi dalil? Seolah-olah goblok sekali kan? Yang goblok siapa sebetulnya? Populer sekali itu, makanya baca. Jangan cuma baca fatwa ulamanya aja. Baca coba, banyak dalam kitab itu dijelaskan. Al-Qastolani mengulas berkali-kali ya. Saya tidak mau bicara hukum maulidnya dulu, sudah bosan bicara hukum maulid ya. Kita bicara akal-akalan mereka ketika membantah. Selama ini mereka tidak pernah punya dalil untuk melarang maulid, sehingga yang ditanya apa dalil maulid, jawaban mereka selalu tidak pernah dikerjakan Nabi, bid'ah, dolalah. Kan berkutat di situ aja, di lingkungan otak yang sempit itu aja. Nanti saya tampar itu dengan fatwanya Ibnu Taimiyah sendiri dalam Iqtida'u Shirathil Mustaqim, biar melek mereka itu ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan maulid Nabi itu bid'ah hasanah, berpahala, ada dalilnya. Puasanya Nabi tanggal 10, As-Suyuti menjelaskan ada dalilnya. Yang pertama puasa Nabi di hari Senin, yang kedua puasa Nabi mengakikahkan dirinya, bersodakoh di hari kelahirannya. Artinya bersodakoh untuk kelahirannya. Siapa yang berdalil dengan ucapan orang kafir? Ini berdalil dengan ucapannya Urwah. Itu ditulis dalam Sahih Bukhari. Yang berdalil pun bukan kita, bukan orang NU, bukan Pak. Ulama yang abad ke-7. Begitu ya. Biar kamu itu nggak gampang dibodoh-bodohin gitu. Seolah-olah memaksakan dalil maulid, kok Abu Lahab dijadikan dalil. Kalau namanya mengambil ibroh itu, coba ente baca di fatwa ulama ente itu, bagaimana doanya orang kafir itu diterima apa tidak? Ya, iblis saja diterima doanya. Apalagi orang kafir, kan masih lebih kafir iblis. Itu ada di fatwa ulama ente begitu. Terus mau kita tembak, kok berdalil dengan iblis? Udah parah itu, udah akut gitu ya. Akut merasa ini yang paling benar ya.
Sehingga mencari narasi-narasi yang seolah-olah syabihun bil haqqi, seolah-olah benar walai sabih. Itu sudah bahasa mantik. Kalau bahasa saya, mencari narasi-narasi yang seolah-olah oke, masuk akal, tidak bisa dibantah, padahal goblok. Gobloknya luar biasa. Karena dalam dalil itu ada Abu Lahabnya, disebut kita berdalil dengan Abu Lahab, berdalil dengan orang kafir. Allah jadikan Fir'aun itu kekal dia jenazahnya atau bangkainya itu sebagai agar kamu belajar. Kok belajar dari Fir'aun? Belajar dari orang kafir. Berapa kali Allah suruh kita iktabiru, ambil ibroh, ambil pelajaran dari peristiwa apapun. Nah makanya kata ulama, wahadalladzi ja'a dhammuhu wa tabbat yadahu wa fil jahimi mukhallada. Dan orang ini ucapannya ulama Pak, syair ya, walaupun tidak pas seperti ini. Syairnya ahli fikih, syairnya ahli bahasa, syairnya ahli hadis, bukan syairnya ustaz-ustaz modal jenggot, modal sorban ya. So yes, bukan ya, itu apa mereka itu. Ini orang kafir saja yang sudah jelas dicela, sudah mansus tabbat yadahu, mendapatkan keberuntungan karena berbahagia dengan lahirnya Nabi. Fakaifa bihalil mu'min al-muwahhid alladhi yasurru biwiladatihi. Lalu bagaimana dengan orang yang Islam, iman, bertauhid, berbahagia, kalau untuk yang kafir saja itu masih ada efek karena bahagia, apalagi untuk orang Islam. Ini kan berdalilnya seperti itu. Kenapa kok malah dianggap berdalil dengan Abu Jahal, Abu Lahab? Ente ini seolah-olah pandai gitu ya, terus menolak riwayat itu. Sekarang saya jelaskan bagaimana ucapannya Ibnu Taimiyah tentang Maulid Nabi ya. Yang saya ingat adalah kata dia itu, wa yahsunu lil mu'mini ba'du ma wa yahsunu lil mu'mini ma yastakbihu lil mu'mini wa yahsunu li ba'din nasi ma yastakbihu lil mu'mini al musaddid. Perhatikan kata Ibnu Taimiyah ketika bicara maulid, setelah sebelumnya dia mengatakan bahwasanya yusabu atau lahu ajrun azimun li husni qasdihi ma'ittahadahun nasu musiman ya, apa yang dilakukan oleh manusia di setiap lahirnya Nabi, yaitu idharu as-surur, menyampaikan kebahagiaan, bersedekah dan sebagainya, diberi pahala karena niatnya yang baik. Kemudian ada kalimatnya Ibnu Taimiyah itu, apa-apa yang baik bagi banyak orang, walaupun ini bukan sesuatu yang baik bagi orang-orang mukmin al-musaddid, orang mukmin yang kuat, yang kokoh. Artinya apa? Ya. Maulid Nabi, Nabi tidak melaksanakannya. Sahabat tidak melaksanakannya. Tabi'in tidak melaksanakannya. Salafus soleh tidak melaksanakannya. Mereka ini golongan mukmin al-musaddid, orang-orang yang keimanannya kuat, kokoh, sehingga seremonial Maulid Nabi tidak baik untuk mereka. Tetapi ini baik untuk manusia yang lain. Sekarang ente pikir-pikir saja, ente masuk kepada mukmin seperti mereka, apa bukan? Kalau bukan berarti ini baik. Itu ucapannya Ibnu Taimiyah. Ya sunu li ba'din nasi ma yastakbihu lil mu'min al musaddid. Itu komentar Ibnu Taimiyah tentang maulid. Baca Pak, ulama ente itu cerdas. Walaupun menyimpang dalam banyak hal, tapi ketika cerdas ya cerdas. Bahwasanya kata Ibnu Taimiyah itu laisat bid'atun wahidatun ala haddin sawa'i ala jami'in nas. Satu bid'ah itu tidak mesti sama bagi semua orang. Artinya maulid Nabi itu bid'ah bagi kalangan salafus saleh, itu tidak baik bagi mereka karena tidak butuh. Kecintaan mereka kepada Rasulullah sudah full. Kita ini bid'ah tapi baik karena kita berbeda dengan mereka, maka konsekuensinya pun berbeda. Maka yahsunu li ba'din nas ma yastakbihu lil mu'min al musaddid. Itu komentar Ibnu Taimiyah tentang kebid'ahan maulid. Makanya yusabu. Bahkan kata dia itu, orang bermaulid ada dua kemungkinan. Imma yang pertama liidhari mahabbatihi ilan nabi, atau yang kedua litibai
Maulidi an-Nasara li Nabihi Isa. Mungkin dia melaksanakan itu karena mengikuti orang-orang Nasrani, yaitu merayakan kelahirannya nabinya, menjadikan lebaran, atau mungkin karena mencintai Nabi. Kalau sudah tahu seperti ini, maka hukumnya tergantung kepada kostuhnya apa. Dan yang dikecam di situ, apabila kamu bermaulid, ittiba, meniru orang-orang Nasrani bermaulid. Tapi kalau kamu justru karena mahabbah kepada Nabi, maka yusabulil mahabbah, diberi pahala atas nama karena kamu mencintai Nabi. Begitu Pak ya, itu Ibnu Taimiyah. Ya. Kalau ulama-ulama lain sudah jelas ya bagaimana menjelaskan maulid Nabi itu ya. Ibnu Taimiyah ini sudah memberi jalan yang paling tengah gitu loh ya. Kalau kamu tidak percaya dengan konten saya, ya silahkan. Tapi saya bertanggung jawab dengan potongan-potongan yang saya baca itu ya. Itu ada di Iqtida'u As-Siratil Mustaqim Ibnu Taimiyah. Ini ada dalam kitab Al-Mawahib Al-Ladunniyah Imam Al-Qastolani. Di situ menjelaskan. Bahkan Ibnu Al-Hajj ya, ulama topnya madhab Maliki melarang maulid Nabi lima fihi minal mahdurat, karena di situ ada hal-hal yang terlarang. Jadi larangannya itu beralasan ya. Karena mungkin kalau dia menyaksikan maulid Nabi itu ada hal-hal yang terlarang di situ. Mungkin ikhtilat, laki-laki perempuan ngumpul. Yang dilarang karena sebab luarnya itu. Ya, bukan maulidnya. Ya kan biasa ulama berfatwa kalau dia menyaksikan seperti itu lalu dia fatwakan. Bahkan Ibnu Taimiyah ketika menguatkan teorinya bahwasanya ada hal-hal yang bagi orang-orang baik itu, artinya bagi orang-orang yang imannya sempurna itu tidak baik, tapi bagi yang lain itu baik. Contohnya ketika Imam Ahmad ditanya, al-umara anfaqah dananir ya lil mushaf, pemimpin-pemimpin itu menggelontorkan dana untuk menghias Al-Qur'an. Apa kata Imam Ahmad? Da'hum, biarkan mereka melaksanakan itu, biarkan saja. Wa hadza khairu ma unfiqa fihi, dan itu ya azhab atau apa yang dia nafkahkan itu adalah hal yang terbaik yang dia infakkan. Seolah-olah Imam Ahmad mendukung itu. Wa fi madhabihi, padahal dalam madhabnya Imam Ahmad karahatu zuhrafi al-mushaf, tidak boleh menghias mushaf. Artinya Imam Ahmad punya dua kebijakan di sini. Yang pertama dia memakruhkan kalau menghias mushaf, tetapi bagi pemerintah orang-orang umara itu ya bagus daripada duit mereka digunakan untuk yang lain. Mungkin begitu pertimbangannya. Artinya satu fatwa untuk orang-orang tertentu ya, baik, untuk yang lain tidak. Itulah Ibnu Taimiyah mengatakan ya, sunu liba'din nasi ma yastakbihu ya lil mu'min al musaddid. Jadi maulid ini masuk kepada itu. Bagi kita baik, kita butuh menghidupkan suasana mengenang Rasulullah SAW. Kalau bagi mereka tidak. Kenapa? Karena mereka sudah sibuk dengan hal-hal yang lebih bermanfaat dari ini. Mengkaji kitab, mengkaji sunnah. Kalian mau yes seperti mereka. Nah, dari sini kan terjawab kenapa ulama-ulama dulu itu tidak maulidan. Karena bagi mereka tidak harus, tidak baik bahkan. Setidaknya kalau ikut teori Ibnu Taimiyah. Imam Syafi'i walaupun tidak maulid, kalau sholat sehari hatam Al-Quran. Ya kapan mau maulidan? Sudah nggak perlu ada seremonial mengenang kelahiran Nabi setiap saat bersama Rasulullah. Setidaknya membaca Quran, membaca hadis. Ulama salaf begitu, para sahabat apalagi. Tabi'in juga ya begitu. Kamu mau selevel mereka. Artinya logika terbaliknya Ibnu Taimiyah itu warubbama yahsunu liba'din nasi ma yastakbihu lil mu'min al musaddid. Logika terbaliknya adalah ada hal-hal yang bagi kita mungkin buruk tapi bagi mereka baik. Apa contohnya? Ngaji seharian bagi mereka baik. Mereka memang makomnya seperti itu. Kita, kamu ngaji seharian nggak kerja, bukan begitu syariat mengajarkan. Artinya sesuai dengan tupoksi masing-masing. Jangankan antara kita dengan mereka, sesama kita saja. Kamu bisa saja seharian nggak keluar dari majelis kalau memang tugas kamu mengajar, di mana Allah kasih rezeki kamu dengan cara itu. Atau kamu mungkin sudah punya yang bisa dimakan. Tapi kalau kamu punya tanggungan,
Terus kamu seharian mau duduk di masjid, ya salah. Apa karena apa ibadahnya yang salah? Bukan, tidak cocok untuk kamu. Itu Pak ya. Jadi kalau kamu masih bertanya-tanya dalil maulid, justru yang ditanya itu apa dalil melarang maulid? Mesti mereka menjawabnya tidak pernah dikerjakan Rasulullah. Padahal sudah saya jelaskan bahwa tarkun Nabi ya, tidak bisa menjadi dalil selama itu masih ihtimal. Ihtimal itu artinya tidak bisa kamu jelaskan kenapa Nabi tidak maulidan. Tidak bisa kamu temukan ucapan siapapun yang menjelaskan kenapa Nabi tidak maulidan. Justru kamu menyimpulkan Nabi tidak maulidan, lalu berarti maulidan tidak baik. Kalau begitu, ya, Abu Hurairah itu ketika mendengar hadis Nabi, orang menceritakan hadis kepada beliau bahwa Nabi beristighfar sehari 70 sampai 100. Apa kata Abu Hurairah? Saya istighfar 12.000. Berani sekali Abu Hurairah melakukan apa yang tidak pernah dikerjakan Nabi. Apa kata Abu Hurairah? Ya biqadri dzambihi. Tergantung dosanya. Kalau kamu merasa seperti Nabi tidak punya dosa 100, saya 12.000. Berani kamu mengatakan Abu Hurairah itu mengada-ngada. Ya. Nabi tidak pernah istighfar 12.000. Abu Hurairah 12.000. Ikut siapa Abu Hurairah? Berani kamu mengatakan begitu ya. Apalagi kalau laukana khairul lasabakuna. Kalau 12.000 itu baik, kenapa Nabi tidak mengajarkan Abu Hurairah? Kenapa Abu Hurairah harus membuat-buat sendiri 12.000? Ini kan pemahaman Abu Hurairah kepada hadis Nabi bahwa iya Nabi baca segitu. Toh di situ tidak bicara tidak boleh lebih. Ini Abu Hurairah paham bahwa apa yang dikerjakan Nabi itu tidak semua mesti batasannya kita tidak boleh lewat. Nabi pernah nggak sedekah 1 miliar? Ya mungkin tidak pernah. Terus kita tidak boleh. Nabi tidak pernah bersedekah mobil, kita berarti tidak boleh. Nabi tidak pernah bersedekah kurma 1.000 ton, kita berarti tidak boleh. Kenapa? Karena kalau itu baik, laukana khairan lasabakuna. Aduh, kacau. Kalau seandainya itu baik, pasti sahabat sudah mengerjakan, pasti Nabi sudah mengerjakan, pasti salafus soleh sudah mengerjakan. Sementara maulid bersedekah, ya kan? Mendengar kisah Nabi, ya kan? Belajar ilmu, iya kan? Istighosah, berdoa, makdubah, makan. Kenapa harus minta dicontohkan Nabi? Bukankah ini semua diambil dari ajaran-ajaran Rasulullah SAW? Berzikir, belajar, silaturahmi, bersedekah, mensyukuri nikmat. Persoalannya apa? Ya. Saya sudah muak kalau mau berbicara terlalu tertib dalil kitab ini kitab itu. Nggak cocok buat kalian. Ya. Toh yang Salafi Wahabi yang benar-benar pengikutnya itu nggak paham begitu ya. Nggak tahu kalau ustaznya mungkin paham. Nggak paham. Percuma saya baca juga. Sementara kalau yang sudah mendukung maulid sudah tidak butuh ya. Jadi cukup dengan narasi yang tajam saja. Kalau misalnya saya ada salah, ya saya tanggung jawab. Bukan pilihan, memang harus ya. Jadi begitu ya. Satu lagi yang terakhir, kamu itu ya, kalau tidak mengerti, sudah pilihan terbaik adalah kamu lihat orangnya. Ini Ustadz modal jenggot, modal sorban ini dari mana sih? Hal-hal yang baik itu tidak pernah tidak dikenal orang. Dunia ini fair ya, apalagi dalam agama. Hal-hal yang benar itu mesti lebih populer daripada sempalan-sempalan. Itu sudah sejak zaman dulu. Madhab yang 4 itu lebih populer daripada aliran-aliran sempalan. Kamu begitu saja ya. Makanya benar itu. Alaikum bil jamaah. Ikut yang lebih banyak. Karena kamu tidak punya tolak ukur. Sementara prinsip mengikuti yang lebih jamaah itu, alaikum bil jamaah itu ada hadis nabinya. Ya. Bisawadil a'dham itu hadis nabi. Artinya la tajtami ummati ala dolalah. Tidak mungkin yang lebih banyak itu berkompromi atas sesuatu yang buruk. Artinya kecil kemungkinan, bahkan lebih besar kemungkinan yang nyempal-nyempal itu, yang tersesat, tercecer, yes. Sekarang kamu bayangkan, siapa sih ulama yang melarang maulid? Paling mentok kalau sekarang ya fatwa Arab Saudi saja, fatwa semua negara-negara lain di Mesir, pusat-pusat Islam yang besar itu. Ya. Begitu ya, begitu. Ini bukan hanya soal maulid, tapi soal kamu yang tidak punya analisa untuk memilih mana yang benar. Kamu lihatlah mana sih yang lebih meyakinkan, yang nggak hanya modal gelar ya, yang kalau ngomong ilmu itu tertib, ngajinya jelas, bukan hanya modal tiba-tiba bersorban, berjenggot, tiba-tiba yes gitu. Kan biasa produk-produk abal-abal yang baru-baru itu kan yes selalu ya.
Ada handphone yang mereknya tai kucing merasa lebih keren dari iPhone, merasa lebih keren dari Samsung gitu. Padahal terbuatnya jangan-jangan dari tepung terigu ya. Ini cara berpikir saja. Dalam hal-hal apapun kita sudah ikut yang sudah lebih dikenal. Karena Nabi Muhammad membawa ajaran Islam itu bukan sesuatu yang tidak dikenal. Itu sudah ada sambungannya ya. Apa-apa yang benar itu selalu menjadi mayoritas. Tapi ini dalam spektrum keagamaan. Justru kalau kamu berdalil bahwasanya jangan mengikuti orang kebanyakan, itu sudah saya jelaskan. Itu kebanyakan manusia secara keseluruhan dalam akidah, di mana orang Islam itu memang minoritas akidahnya dibanding pemeluk agama-agama lain. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.